Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Agustina dengan NIM 20 10 30 10 11. Saya dari kelas 5A1 Fisioterapi. Baik, pada kasus-kasus yang membutuhkan perawatan khusus seperti NICU atau Neonatal Intensive Care dan PICU atau Pediatric Intensive Care, ada beberapa alat ukur untuk melakukan pemeriksaan guna mendeteksi apakah anak yang lahir memiliki kondisi yang cukup baik atau normal ataupun kurang baik sehingga membutuhkan perawatan intensif. Untuk pemeriksaan yang akan kita lakukan ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada Apgar score, kemudian ada Down score, kemudian pemeriksa refleks, dan yang terakhir intervensi fisioterapi. Untuk yang pertama ada Apgar score. Apgar score ini digunakan untuk menilai kemampuan bayi beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim. Untuk Apgar score dilakukan setelah 1-5 menit setelah bayi lahir. Untuk Apgar score nilainya dibagi menjadi 5 sesuai dengan singkatannya. Yang pertama ada A, kemudian ada P, kemudian ada G, kemudian ada A, dan yang terakhir ada R. Untuk nilai A atau aktivitas otot, yaitu memiliki nilai 0-2. Untuk nilai 0 tidak ada gerakan, kemudian nilai 1 lengan dan kaki tertekuk dengan sedikit gerakan, kemudian untuk nilai 2 gerakan aktif secara spontan. Kemudian P, puls atau denyut jantung. Untuk nilai P yaitu terdiri dari nilai 0 sampai nilai 2. Untuk nilai 0 itu menandakan bahwa bayi tersebut lemah. Kemudian untuk nilai 1, untuk denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Kemudian untuk nilai 2 yaitu merupakan nilai normal atau lebih dari 100 kali per menit untuk denyut jantungnya. Kemudian ada G. G sama dengan games atau refleks atau respons. Nah, untuk G ini juga terdiri dari 3 nilai, yaitu dari 0 sampai 2. Untuk nilai 0 tidak ada respon, kemudian untuk nilai 1 hanya ada gerakan 2 aja, kemudian untuk nilai 2 adanya respon seperti batuk, bersin, dan menangis. Kemudian ada A yang kedua, appearance atau penampilan dengan melihat warna pada bayi. Untuk nilai pada A ini yaitu terdiri dari nilai 0 sampai nilai 2. Untuk nilai 0 yaitu pucat keabu-abuan dan kebiruan. Kemudian untuk nilai 1 warna tubuh normal tapi ujung kaki dan tangan adanya warna kebiruan. Kemudian untuk nilai 2 warna kulit normal secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada R. R atau respirasi atau pernapasan. Pada R ini ada 3 nilai juga. Yang pertama ada nilai 0, tidak bernafas. Kemudian nilai 1, pernapasan lambat, tidak teratur dan menangis lemah. Kemudian nilai 2, pernapasan normal dan tangisan kuat. Pemeriksaan kedua yaitu menggunakan Down score yang berfungsi untuk menilai ancaman atau terjadinya distres respirasi secara klinis pada bayi yang baru saja lahir. Pada Down score terdapat nilai 0 sampai 2, di mana semakin tinggi nilai yang didapat artinya adalah adanya gangguan pada anak sehingga membutuhkan perawatan yang intensif. Untuk pemeriksaan kita akan memulai pemeriksaan dimulai dengan yang pertama melihat frekuensi nafas. Untuk pemeriksaan frekuensi nafas ini yaitu nilainya dari 0 sampai nilai 2. Untuk nilai 0 jika frekuensi nafas kurang dari 60 kali per menit. Kemudian untuk nilai 1 jika frekuensi nafas antara 60 sampai 80 kali per menit. Kemudian untuk nilai 2 jika frekuensi nafas lebih dari 80 kali per menit. Kemudian yang kedua ada retraksi atau posisi membusungkan dada atau gerakan seperti bahu tertarik ke belakang. Pada retraksi ini ada 3 nilai yaitu dari 0 sampai 2. Untuk nilai 0 tidak ada retraksi atau normal. Kemudian untuk nilai 1 terdapat retraksi ringan. Untuk nilai 2 terdapat retraksi berat. Kemudian yang ketiga ada penilaian cyanosis atau kebiruan. Bisa dilihat dari wajah terutama pada bagian mulut serta bagian kulit. Untuk pada cyanosis ini ada 3 penilaian yaitu nilai 0 sampai dengan nilai 2.
Untuk nilai 0 tidak dapat sianosis atau normal, di mana kulit bayi nampak berwarna kemerahan. Kemudian untuk nilai 1, sianosis ringan, di mana kebiruan akan hilang ketika bayi mendapatkan bantuan oksigen. Kemudian untuk nilai 2, sianosis berat atau menetap walaupun sudah mendapat bantuan oksigen. Kemudian yang keempat yaitu jalan napas. Untuk jalan napas ini juga ada 3 penilaian, yaitu dari nilai 0 sampai nilai 2. Untuk nilai 0, pernapasan lancar dapat mengaktifkan otot-otot pernapasan sehingga respirasi berlangsung dengan baik. Kemudian untuk nilai 1, terdapat hambasan pernapasan yang menyebabkan frekuensi pernapasan meningkat. Kemudian untuk nilai 2, ada hambatan berat yang menyebabkan udara tidak dapat masuk. Kemudian untuk yang kelima yaitu rintihan atau tangisan. Untuk rintihan atau tangisan ini ada 3 nilai juga dari 0 sampai 2. Untuk nilai 0 tidak ada rintih atau normal. Kemudian untuk nilai 1, rintihan kecil yang hanya dapat didengar dengan menggunakan stetoskop. Kemudian untuk nilai 2 yaitu rintihan dapat didengar tanpa alat bantu karena terdapat hambatan pada jalan napas. Untuk nilai pada Downers score ini kita dapat menjumlahkan dengan cara jika nilai 1 sampai 3 yaitu berarti sesak napas ringan. Kemudian jika nilai 4 sampai 5 berarti sesak napas sedang. Kemudian jika nilainya lebih dari 6 berarti sesak napas sangat berat. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks ini berfungsi untuk membantu mengidentifikasi aktivitas otak dan saraf. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus memakai handscoon terlebih dahulu. Kemudian kita posisikan bayi dengan melintang agar dapat dengan mudah kita mengamati refleks yang muncul pada bayi. Baik, untuk yang pertama ada rotting refleks. Rotting refleks ini kita berikan rangsangan berupa tekanan atau sentuhan pada area bibir. Kemudian lihat apakah bayi memunculkan refleks dengan mencari atau mengikuti arah sentuhan yang kita berikan. Kemudian refleks yang kedua ada sitting refleks. Posisi bayi dengan diangkat sedikit pada bagian kepalanya. Kemudian jari terapis dimasukkan ke dalam mulut dan tekan pada area lidah. Kemudian kita lihat apakah bayi mengatupkan bibir atau menghisap jari kita. Kemudian pemeriksaan refleks yang ketiga yaitu ada moro refleks. Moro refleks ini dengan cara diberikan rangsangan berupa tepukan ringan dan lihat apakah bayi merespon dengan kaget, anggota gerak tubuh akan ke arah fleksi. Kemudian yang keempat ada ATNR, yaitu kita akan memberikan rangsangan menekuk pada tangan kiri, maka bayi akan menoleh ke arah kanan. Selanjutnya yang kelima ada grab refleks, yaitu dengan cara kita memberikan rangsangan dengan mengusap sedikit pada bagian telapak tangan. Kemudian kita lihat apakah bayi ada gerakan untuk menggenggam tangan kita atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu Babinski. Babinski yaitu diberikan dengan cara mengusap telapak kaki bayi. Kemudian jika bayi tersebut normal, maka gerakan kakinya akan digerakkan ke arah abduksi. Untuk positioning yang pertama, kita memerlukan handuk yang bisa untuk mengcover atau menjanggal tubuh anak agar tidak kemana-mana. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memberikan ganjalan pada lutut anak. Nah, ganjalan ini berfungsi untuk menjaga agar suhu tubuh anak tetap stabil. Kemudian ganjalan ini juga berfungsi untuk menjaga ROM pada anak. Untuk posisi ini kita bisa menahan atau bisa dilakukan selama 2 jam. Selanjutnya untuk posisi miring. Nah, di sini kita juga sudah menyiapkan 1 buah handuk yang sudah digulung.
Kemudian tangan bayi kita angkat. Kemudian handuk yang kita gulung tadi kita masukkan ke sela-sela kaki atau seperti memeluk guling. Nah, untuk posisi miring ini kita bisa memberikan pada bayi selama 2 jam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.